Anda siap untuk mendengar firman Tuhan? Mari kita buka firman Tuhan di dalam Kitab Keluaran pasal yang ke-24 ayat yang pertama hingga yang ke-11. Baiklah, saya akan baca dalam Alkitab versi Borneo, right? Ayat pertama, berfirmanlah dia, yaitu Tuhan, kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, kamu dan Harun, Nadab dan Abihu, berserta 70 orang dalam kalangan tua-tua Israel, dan sujudlah menyembah dari jarak yang jauh. Musa sahaja yang boleh menghampiri Tuhan, tapi umat yang lain tidak boleh datang dekat-dekat. Umat itu juga tidak boleh naik bersama-samanya. Maka pergilah Musa menyampaikan kepada umat itu semua perintah dan peraturan yang difirmankan Tuhan. Seluruh umat itu pun menjawab dengan suara serentak, segala yang telah difirmankan Tuhan akan kami laksanakan. Kemudian Musa menulis segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi lagi dia bangun lalu mendirikan sebuah mezbah di kaki gunung itu, lengkap dengan 12 batang tiang, setara dengan jumlah suku orang Israel, yaitu 12 semuanya. Dia mengarahkan beberapa orang muda orang Israel untuk mempersembahkan korban bakaran serta menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban kedamaian untuk Tuhan. Musa mengambil sebahagian daripada darah itu dan menuangkannya ke dalam beberapa buah bejana, manakala sebahagian lagi darah dipercikkan kepada mezbah. Lalu dia mengambil kitab perjanjian itu dan membacanya di hadapan seluruh umat yang mendengarkannya. Lalu mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami laksanakan dan kami patuhi. Selepas itu, Musa mengambil darah itu lalu memercikkannya ke atas umat itu dan berkata, inilah darah perjanjian yang dimeteraikan Tuhan dengan kamu, sehubungan dengan segala firman-Nya ini. Lalu Musa, Harun, Nadab dan Abihu serta 70 orang daripada kalangan tua-tua orang Israel mendaki gunung. Mereka nampak Allah Israel, dan di bawah kakinya kelihatan sesuatu seperti turapan batu nilam yang tampak terang seperti langit. Namun begitu, Allah tidak membinasakan para pemuka orang Israel itu. Setelah mereka memandang Allah, mereka pun makan dan minum. Berapa ramai di antara Anda yang menghadiri ibadah kita pada minggu lalu? Saya pasti Anda diberkati oleh khutbah daripada Pastor Dan. Dan jika Anda termiss khutbah tersebut, you can check out his sermon. Boleh lihat khutbahnya selepas ibadah ini. Okay? Nah, jadi minggu lalu, dalam pasal yang ke-23 ayat 20 hingga 33, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan janjinya, peringatannya dan juga larangannya kepada bangsa Israel. Dan kita akan melihat bagaimana peristiwa ini memberi kesan, memberi impact kepada kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, honestly speaking, sebagai seorang yang dibesarkan dalam keluarga Kristen, saya biasanya tidak terlalu memperhatikan detail dalam perjanjian lama, khususnya peristiwa-peristiwa seperti ini, karena kisah ini adalah satu kisah sejarah pada masa lalu, ya, dan ada beberapa detail dan hal perkara yang tidak kaitan dengan, menurut saya tidak kaitan dengan kehidupan kita pada hari ini. Namun seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ketika kita semakin mendalami siri khotbah ini, saya sangat yakin dan percaya bahwa setiap orang percaya mesti berusaha untuk bukan hanya membaca, tapi untuk mempelajari dan mengerti apa itu dalam perjanjian lama ini. Ada amin? Jadi hari ini, saya ingin membawa firman Tuhan yang bertajuk apa? Umat perjanjian. Umat perjanjian. Ataupun dalam bahasa Inggrisnya, People of the Covenant. Nah, doa dan harapan saya ialah setiap kita yang hadir pada pagi hari ini akan memahami makna, tujuan, dan impact dan kesan perjanjian Tuhan dalam kehidupan kita. Amen. Dan seorang hamba Tuhan pernah mengatakan ini, jika kita tidak memahami perjanjian, kita tidak akan dan kita tidak dapat memahami maksud isi Alkitab yang ada pada kita. Amen. Jadi, jika kita ingin melihat gambaran besar dalam kitab suci, ya, kita akan dapat memahami dan menafsirkan apa yang terkandung dalam firman Tuhan kita apabila kita mengetahui dan mengerti perjanjian-perjanjian yang ada di dalam firman Tuhan. Nah, oleh itu, untuk firman Tuhan ataupun khotbah saya pada hari ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan ini. Dan 3 pertanyaan ini akan membantu kita mengerti apa yang kita sedang baca tadi. Ya, pertanyaan pertama, apakah itu perjanjian?
Kedua, mengapa Tuhan ingin membuat perjanjian dengan umatnya? Dan yang ketiga, apakah kepentingan perjanjian Tuhan kepada kita hari ini? Alright, so you guys ready? Nah, mari kita mulakan. Pertama, apakah itu perjanjian? Perjanjian atau bahasa Inggrisnya covenant adalah hubungan atau perkongsian yang dipilih di mana dua pihak membuat janji untuk saling mengikat dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Ya, mereka janji ini sering disertai dengan sumpah, dengan tanda ataupun upacara. Nah, khususnya dalam Alkitab, kata perjanjian, covenant ini muncul hampir 300 kali di perjanjian lama. Dan dalam perjanjian baru, kata perjanjian ini muncul lebih kurang 30 kali. Ya. Namun, saya ingin berkata dengan Anda, perjanjian ini berbeza, covenant ini berbeza daripada kontrak. Karena kontrak ataupun kontrak, karena ketika kita membuat perjanjian dengan seseorang, ya, ianya menyentuh mengenai hubungan dan ianya lebih bersifat pribadi. Ya, di mana kedua-dua pihak bila mereka membuat perjanjian ini, mereka harus bersetuju untuk memenuhi syarat-syarat tertentu. Sekiranya ada salah satu pihak yang gagal untuk menunaikan tanggung jawab mereka, perjanjian itu maksudnya batal dan kedua-dua pihak tidak dituntut untuk memenuhi perjanjian tersebut. Jadi dalam pasal 23 ayat 20 hingga 33, Tuhan memberitahu Musa apa yang dia akan lakukan untuk bangsa Israel. Dan bangsa Israel mesti memberi respon kepada Tuhan sama ada mereka akan melakukan bagian mereka atau tidak. Nah, kita dapat melihat jawaban mereka dalam pasal 24 ayat yang ketiga. Kata begini, maka pergilah Musa menyampaikan kepada umat itu semua perintah dan peraturan yang difirmankan Tuhan. Seluruh umat itu pun menjawab dengan suara serentak, segala yang telah difirmankan Tuhan akan kami laksanakan. Dan dalam ayat 7 mengatakan begini, sekali lagi mereka menjawab, lalu dia mengambil kitab perjanjian itu dan membacanya di hadapan seluruh umat yang mendengarkannya. Lalu mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami laksanakan dan kami patuhi. Nah, jemaat-jemaat semua, memenuhi dan melakukan bahagian mereka dalam perjanjian ini akan melayakkan mereka untuk menerima berkat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Are you guys following me? Amen. Nah, bila berbicara mengenai perjanjian, covenant ini, saya ingin kita memikirkan mengenai perkahwinan, marriage. Alright? Ya, bukan upacara perkahwinan, tapi perkahwinan tersebut, ya. Nah, sepasang suami istri memilih untuk menjalin hubungan dengan mengikat diri satu sama lain dalam kesetiaan dan setia seumur hidup. Ya. Nah, cincin dan juga ikrar yang mereka lafazkan waktu dalam upacara pernikahan itu menunjukkan komitmen mereka terhadap perjanjian tersebut, terhadap covenant tersebut. Ya, masih ingat dikatakan dalam bagi Anda yang berkahwin, masih ingat bila Anda menyampaikan ikrar bahwa Anda akan mengasihi pasangan Anda dan menjaga satu sama yang lain, menjaga dalam keadaan yang baik ataupun buruk, kaya ataupun miskin, susah ataupun senang, dalam sakit ataupun sehat, sehingga kematian memisahkan kita. Masih ingat? Saya pada masih ingat ikrar Anda, your vow. Nah, malangnya sebilangan orang melihat perkawinan itu sebagai kontrak. Ya, kontrak antara dua pihak. Ya, mereka dengan rela hati buat kontrak perkahwinan. Ya, kemudian jika salah satu atau kedua-dua pihak, suami istri itu ingin keluar daripada kontrak tersebut, hubungan tersebut, mereka hanya perlu berunding mengenai pembayaran yang harus dibuat. Mungkin siapa yang mendapat harta ini dan berikutnya. Dan mungkin mereka buat perjanjian, ini anak pergi kepada siapa. Dan setelah mereka mendapat apa yang mereka maukan, mereka akan meneruskan kehidupan mereka sendiri. Nah, itu kontrak. Nah, karena kontrak mengatakan ini, apa yang saya boleh dapat daripada ini? Sementara perjanjian itu covenant mengatakan, apa yang dapat saya berikan atau korbankan demi orang lain. Anda dapat tangkap perbezaannya? Ya. Nah, secara alkitabiah, perkawinan bukanlah kontrak. Tetapi perkawinan adalah perjanjian antara dua orang, yaitu suami dan istri, dengan Tuhan
dan seluruh community, yaitu orang-orang yang hadir dalam majlis perkawinan mereka itu siapa? Orang tua mereka, adik keluarga mereka, rakan dan teman-teman mereka yang lain. Meskipun perjanjian ini adalah satu amalan ya yang dilakukan sejak pada zaman dahulu lagi, ya, ia mempunyai nilai yang sangat tinggi. Karena apa? Berbeza dengan kontrak. Jikalau perjanjian covenant ini dilanggar, ya, orang yang melanggar perjanjian ini dianggap tidak bermoral. Dan juga itu berbicara mengenai pengkhianatan kepercayaan, seperti ditikam dari belakang. Wow. Ya, kita dapat melihat bahwa walaupun Tuhan memenuhi setiap bahagian perjanjiannya, Tuhan melakukan bahagiannya, ya, bangsa Israel terus-menerus melanggar perjanjian tersebut. Mereka melupakan sumpah yang mereka lakukan, yang sudah mereka ucapkan. Ya, mereka terus melupakan perjanjian yang mereka sudah buat dengan Tuhan. Nah, Alkitab yang ada pada kita berbicara mengenai buku perjanjian, Book of Covenant. Ya, jikalau Anda ingin membaca dan memahami firman Tuhan ini dengan baik, kita harus melihat firman Tuhan ini dalam konteks perjanjian. Itulah sebabnya Alkitab kita dibagi pada dua bagian, yaitu apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, sekarang Anda tahu apa maksudnya perjanjian, oke? Nah, pertanyaan seterusnya, mengapa Tuhan ingin membuat perjanjian dengan umatnya? Why? Nah, ingin saya jelaskan di sini. Hubungan perjanjian Tuhan dengan Musa dan bangsa Israel bukan terjadi secara otomatis atau tiba-tiba. Bukannya tidak disengajakan. Ya, bukannya Tuhan satu hari Tuhan bangun, okelah saya membuat perjanjian dengan abang. No. Bukan. Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham. Ya. Abraham adalah bapa kepada bangsa Israel. Ya. Nah, izinkan saya membawa Anda kembali ke Kejadian pasal ke-15 hingga 17. Nah, apa yang Anda lihat adalah ini adalah perjanjian antara Abraham dan juga Tuhan. Ya. Dan dalam perjanjian itu terdiri daripada 3 bahagian, yaitu yang pertama, Allah menjanjikan tanah perjanjian kepada Abraham, yaitu tanah Kanaan. Kedua, Allah menjanjikan keturunan yang seperti bintang-bintang di langit kepada Abraham. Dan perjanjian ketiga, isi dia adalah berkat dan penebusan. Ini yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Nah, di Gunung Sinai, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Musa dan seluruh bangsa Israel. Ketika Tuhan membuat perjanjiannya dengan Abraham, dia berjanji untuk menjadikan keturunannya menjadi bangsa yang hebat, untuk memberi mereka tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan akhirnya memberkati semua bangsa di bumi melalui keturunannya. Nah, saya ingin Anda memahami bahwa perjanjian yang Tuhan buat dengan Musa ditulis berdasarkan perjanjian yang dia buat dengan Abraham. Are you guys following me? Nah, ketika mereka umat Israel menunggu di kaki Gunung Sinai, ya, mereka mengetahui bahwa mereka adalah bangsa yang besar yang telah dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Mereka tahu bahwa mereka yang akan mewarisi tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan akhirnya mereka tahu bahwa tanggung jawab mereka adalah untuk menjadi berkat bagi semua bangsa. Mereka tahu. Nah, implikasi atau kesan dari perjanjian ini sangat jelas, di mana Tuhan akan menjadi Tuhan atas bangsa Israel dan Israel akan menjadi umatnya. Sebagai umat pilihan Allah, bangsa Israel harus mentaati perjanjian Tuhan dengan tunduk pada segala ketetapan atau persyaratan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam Keluaran pasal 20 hingga 23. Nah, dengan mematuhi setiap ketetapan ini dan kewajiban perjanjian tersebut, ya, Israel akan kelihatan berbeza daripada bangsa lain. Dan demikian, ini akan menunjukkan kebesaran Tuhan dan juga akan menyatakan kepada bangsa-bangsa lain bahwa Tuhan adalah Tuhan atas bangsa Israel. Ya. Nah, saya tahu ada di antara Anda sampai ke tahap ini Anda ingin mengetahui, Pastor, apa maksudnya upacara-upacara yang mereka buat nih? Kenapa ada tumpahan darah dan sebagainya? Oke? Nah, apakah makna korban yang dipersembahkan dan juga mezbah dan juga 12 tiang batu yang dibangunkan itu? Nah, dalam ayat 4 hingga ke-5, pada awal pagi Musa bangun dan membina sebuah mezbah dan dia juga mendirikan 12 tiang. Ya.
Kemudian apa yang berlaku? Dia mengirim beberapa orang muda Israel untuk mempersembahkan korban bakaran dan mengorbankan lembu sebagai korban perdamaian ataupun fellowship, persekutuan kepada Tuhan. Jadi ada mezbah yang menjadi tempat binatang korban dan juga ada 12 tiang. Nah, ada dua jenis persembahan korban yang disebutkan di dalam Keluaran pasal 20-24 ini. Dan juga Keluaran pasal 24 ayat 5. Ada dua jenis korban, yaitu apa? Korban persembahan bakaran dan juga korban persembahan kedamaian. Korban kedamaian, oke? Nah, apakah itu persembahan korban bakaran? Kata bahasa aslinya untuk korban bakaran bermaksud apa? Sesuatu yang naik. Nah, dalam korban bakaran, binatang yang dikorbankan harus dibakar sampai habis. Nah, bila persembahan ini dibakar sampai habis, ini melambangkan dosa-dosa manusia yang diampuni. Ya, pengakuan manusia itu sudah didengar oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan. Ya, jadi bila korban ini dibakar sepenuhnya, ada bau kan yang naik ke atas begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa segala permohonan doa dan pengakuan dosa itu sampai kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan berkenan akan itu. Nah, bagaimana pula dengan korban kedamaian? Ya. Nah, jadi korban kedamaian ini berbeza daripada korban bakaran. Di mana dalam korban kedamaian ini, ya, binatang yang dikorbankan itu dibagikan kepada 3 bahagian, yaitu untuk Tuhan, untuk imam, dan juga untuk orang yang mempersembahkan korban. Nah, bagian untuk Tuhan itu akan dibakar di atas mezbah. Dan ini terdiri daripada semua bahagian yang berlemak. Karena lemak sama seperti darah dianggap sebagai bahagian yang memberi hidup. Manakala bahagian binatang yang lain, yaitu seperti dadanya dan juga kaki kanan binatang tersebut, diberikan kepada imam. Sementara bakinya itu adalah milik orang yang mempersembahkan korban. Okey. Nah, jadi itulah makna dua pengorbanan yang disebut dalam ayat 5. Okey. Now, jika Anda perhatikan, Musa memerintahkan orang-orang muda Israel untuk mempersembahkan korban bakaran dan persembahan damai, korban kedamaian. Nah, ini adalah gambaran indah mengenai dua generasi, muda dan tua, bekerjasama melayani Tuhan dan menyembahnya. Nah, ini adalah satu momen penting dalam sejarah Israel di mana Allah mengesahkan perjanjiannya dengan umatnya. Nah, mengapa ini sangat penting? Saya telah melihat banyak kali orang-orang muda diabaikan atau diketepikan, tidak dipandang oleh pemimpin yang senior di dalam gereja. Karena apa? Mereka muda. Ya. Oh, kalau hal-hal yang serius, hal yang penting, biar kami yang tua-tua ini kami yang matang ini. Tapi yang muda dipinggirkan. Nah, saya beritahu Anda semua, jika Anda seorang pemimpin gereja, jika Anda adalah orang senior, ya, libatkanlah anak-anak muda Anda untuk melayani bersama-sama dengan Anda. Jangan hanya libatkan mereka dalam hal yang kecil, tapi hal-hal yang penting. Hal-hal yang penting dalam kerohanian gereja Anda, libatkan mereka. Ada amin? Ya. Nah, berikutnya, apa kaitan darah dalam proses perjanjian ini? Ya. Dalam ayat 6, Musa mengambil sebagian daripada darah itu dan menuangkannya ke dalam beberapa buah bejana. Manakala sebagian lagi darah dipercikan kepada mezbah. Dan pada ayat 8, selepas itu Musa mengambil darah itu lalu memercikkan ke atas umat itu dan berkata, inilah darah perjanjian yang dimeteraikan Tuhan. Ya, darah ini menjadi meterai yang meneguhkan lagi perjanjian yang dibuat Tuhan kepada Israel. Ya, seperti satu seal, like satu chop yang bilang, wah, ini memang confirm dan ini adalah tidak boleh diubah. Ya, itu darah, fungsi darah tersebut. Nah, imamat pasal 17 ayat 11 mengatakan begini, nyawa sesuatu makhluk itu ada dalam darahnya. Dan aku telah menentukan agar darah itu dicurahkan bagimu di atas mezbah untuk pendamaian demi nyawamu. Karena darah yang merupakan nyawa memungkinkan terjadinya pendamaian. Karena darah membawa maksud kehidupan ataupun nyawa, percikan darah kepada umat Tuhan menunjukkan betapa pentingnya komitmen antara Tuhan dan umatnya.
Dalam pasal yang ke-24, darah binatang ini berfungsi sebagai penutup, sebagai penebusan bagi dosa-dosa bangsa Israel. Nyawa binatang itu digunakan sebagai pengganti nyawa atau kehidupan orang-orang Israel yang berdosa. Ya. Nah, dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 22 mengatakan begini, menurut hukum Taurat, hampir segala-galanya disucikan dengan darah. Dan tanpa pertumpahan darah, tidak ada pengampunan. Sekali lagi, tanpa tumpahan darah, tidak ada pengampunan. Nah, Anda tangkap sini setakat ini, mengapa darah sangat penting? Nah, percikan darah pada mezbah dan pada bangsa Israel melambangkan perjanjian yang Tuhan lakukan dengan Israel adalah sah dan sudah termeterai. Dosa mereka sudah diampuni, Tuhan berkenan dengan korban yang mereka persembahkan. Ya, meterai inilah yang menjadi asas bagi kesatuan, yang union, persekutuan antara Tuhan dan juga umatnya. Guys, follow me? Nah, dan sekarang kita sampai ke bagian yang terakhir daripada upacara perjanjian ini. Dan sesuatu yang sangat indah terjadi, okay? Ya, ini terjadi saat mereka setelah mereka mempersembahkan korban bakaran, setelah mereka menyatakan ketaatan mereka pada Tuhan, dan setelah darah itu dipercikan ke atas mereka. Nah, kamu lihat dalam ayat 10 dan 11, mereka nampak Allah Israel, dan di bawah kakinya kelihatan sesuatu seperti turapan batu nilam yang tampak terang seperti langit. Namun begitu, Allah tidak membinasakan para pemuka orang Israel itu. Setelah mereka memandang Allah, mereka pun makan dan minum. Yohanes pasal 1 ayat 18 mengatakan begini, tiada siapa pernah melihat Allah, melainkan Dia yang esa, yang ada di pangkuan Bapa, telah menyerlahkannya. Nah, bahkan dalam Keluaran pasal 33 ayat 20 mengatakan, Tuhan memberitahu kepada Musa, ya, bahwa firman-Nya lagi, kamu tidak dapat memandang wajahku, karena tiada manusia yang dapat memandang aku dan terus hidup. Dan juga jika kamu ingat dalam Keluaran pasal 20 ayat 18 hingga 21, orang-orang, bangsa Israel pada waktu dalam ketakutan, mereka tidak berani mendekati Tuhan. Oleh itu mereka berdiri dari kejauhan dan beritahu Musa, jangan biarkan Tuhan berbicara kepada kami, karena sebab apa? Kami akan mati. Mereka takut untuk dekat dengan Tuhan. Jadi ada satu hal yang kita harus perhatikan dalam ayat yang kita baca sebentar tadi. Dan ini juga menjadi isu yang selalu diperdebatkan oleh ahli sejarawan dan juga ahli teologi, ya. Bagaimana 74 orang ini, para tua Musa dan juga Harun dan juga kedua anaknya dapat melihat Tuhan, ya, dan tetap hidup, ya. Bagaimana mereka dapat mendekati Tuhan, ya. Padahal dalam pasal yang ke-19 Tuhan memberitahu Musa untuk memperingatkan bangsa Israel agar tidak mendekati Gunung Sinai. Nah, seperti itu dengan Anda. Bagaimana ini dapat terjadi? Ya, yang pertama itu karena mereka sudah mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Ya, darah telah dicurahkan dan penebusan telah terjadi. Itulah sebabnya mereka dapat hadir, mereka dapat berada di dalam hadirat Tuhan. Bukannya itu, yang kedua, mereka dapat melihatnya, ya. Tapi mereka bukan melihat wajah Allah, tapi mereka melihat kakinya. Dan ini sebenarnya adalah gambaran daripada kemuliaan Allah, ya. Nah, bagaimana pula dengan bahagian di mana mereka makan di gunung itu? Selepas perjanjian tersebut, upacara tersebut ada makan-makan. Nah, pada zaman dahulu, bila Anda makan dengan seseorang, ya, itu adalah berbicara mengenai suatu proses damai, ya, antara dua pihak. Makanan yang dimakan menunjukkan bahwa Tuhan telah berdamai dengan wakil-wakil Israel, di para tua-tua ini, the elders of the Israelites, ya. Oleh itu, ya, bila Tuhan berdamai dengan Musa dan juga wakil daripada bangsa Israel ini, mereka itu juga bermaksud bahwa Allah sudah berdamai dengan seluruh bangsa Israel. Di dalam perjanjian lama, jikalau manusia berada di dalam hadirat Tuhan, ya, orang tersebut akan mati. Karena manusia berdosa dan tidak ada orang yang dapat bertahan dalam hadirat Tuhan. Karena Allah itu adalah suci.
Tetapi berbeza jikalau Tuhan yang mengajak manusia untuk masuk ke hadiratnya. Ya, Tuhan akan memelihara mereka. Ya. Dan itulah yang terjadi kepada Musa dan juga para tua-tua, ya, dan juga Harun dan dua anaknya. Ya. Dia sudah berdamai dengan umatnya dan dia memanggil mereka untuk masuk ke dalam hadiratnya. Oleh itu mereka tidak perlu takut akan akan kematian, ya. Karena Tuhan yang memanggil mereka. Tuhan sudah mengampuni dosa mereka. Wow, luar biasa kan? Luar biasa, betul tidak? Nah, sekarang kita sampai ke pertanyaan yang terakhir. Apakah kepentingan perjanjian itu kepada kita pada hari ini? Nah, sejarah sudah mencatat banyak kali bangsa Israel gagal mentaati perintah Tuhan. Mereka gagal berpegang kepada perjanjian. Akibatnya mereka mengalami kutukan perjanjian tersebut. Banyak kali. Nah, oleh itu Tuhan dengan kasih dan rahmatnya membuat perjanjian yang baru dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat 31 hingga 34. Ya. Lihatlah akan tiba harinya, firman Tuhan, apabila aku membuat perjanjian baru dengan keturunan kaum Israel dan keturunan kaum Yehuda. Tidak seperti perjanjian yang telah kubuat dengan nenek moyang mereka ketika aku membimbing tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah diingkari mereka. Sungguh pun aku ini seperti suami bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 33. Inilah perjanjian yang akan kubuat dengan keturunan kaum Israel selepas zaman itu. Tuhan berfirman, aku akan meletakkan hukumku dalam fikiran mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tiada seorang pun daripada mereka akan mengajar jirannya atau saudaranya dengan berkata, kenalilah Tuhan. Karena semuanya daripada yang terkecil kepada yang terbesar akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengampunkan kesalahan mereka dan tidak akan mengingati dosa mereka lagi. Nah, jemaat semua, perjanjian baru ini menjelaskan bahwa Tuhan akan menyelesaikan, menyempurnakan apa yang Dia sudah mulakan. Yesaya 42 ayat 6 hingga 7 mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan hambanya sebagai perjanjian untuk manusia. Tuhan akan memberikan hambanya sebagai cahaya bagi bangsa-bangsa, untuk mencelikkan mata orang buta, untuk mengeluarkan orang tahanan dari kurungan, dan membebaskan orang yang duduk dalam kegelapan dari penjara. Sesungguhnya hamba yang ditulis dalam Yesaya pasal 42 ini, ya, hamba inilah yang akan menjadi perjanjian baru, yang menjadi jalan yang membolehkan umat manusia dapat datang kepada Tuhan, yang menjadi jalan supaya manusia dapat membuat perjanjian yang baru dengan Tuhan. Siapakah hamba yang dinyatakan dalam Yesaya 42 ini? Siapakah perjanjian baru ini? Siapakah dia anak yang taat melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapanya yang di surga? Siapa? Dialah Yesus. Amen. Dialah Yesus. Nah, Yesus adalah perjanjian baru. Yesus adalah janji yang Tuhan telah buat dengan umat manusia bahwa Dia akan mengampuni manusia, mengampuni dosa manusia, dan membangun semula persekutuan dengan manusia. Dan Dia akan membuatkan hati manusia, itu hati kita semua, berbalik kepadanya. Amin. Yesus Kristus adalah pengantara perjanjian baru. Dan kematiannya di kayu salib adalah dasar bagi perjanjian tersebut. Ada amin? Ya. Nah, perjanjian baru pada asalnya diberikan kepada bangsa Israel. Ya. Namun, perjanjian baru pada asalnya diberikan kepada bangsa Israel. Dan di dalam perjanjian itu mengandungi apa? Janji Tuhan untuk membuatkan bangsa Israel terus berbuah. Janji Tuhan untuk memberkati bangsa Israel untuk mendiami tanah Kanaan dengan aman. Dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 28 hingga 30, Tuhan berfirman, kamu akan tinggal di negeri yang kukurniakan kepada nenek moyangmu. Lalu kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Akan kuselamatkan kamu daripada segala kenajisanmu. Aku akan berfirman kepada gandum dan menumbuhkannya banyak-banyak.
bencana kebeluran tidak akan kudatangkan atasmu. Aku akan melipat gandakan buah pokok serta hasil ladang, supaya kamu tidak lagi menanggung celah di antara bangsa-bangsa kerana bencana kebeluran. Nah, ini adalah berkat-berkat yang dijanjikan kepada bangsa Israel di dalam perjanjian baru ini. Setelah kebangkitan Yesus, wow, puji Tuhan. Bukan saja orang Yahudi, tetapi orang bukan Yahudi, yaitu kita, dibawa masuk ke dalam berkat perjanjian baru ini. Amen, haleluya. Kita menjadi sebahagian daripada anak-anak Allah yang layak menerima berkat-berkat Tuhan. Ya, puji Tuhan, amen. Bukan saja bangsa Israel mendapat berkat ini, kita juga mendapat berkat-berkat yang Tuhan sudah janjikan dalam perjanjian baru ini. Ada amen? Wow. Nah, sangat indah. Dalam Efesus pasal yang kedua, ayat ke-13 hingga 14, berkata begini, tapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah dibawa dekat oleh darah Kristus. Karena Dia sendiri adalah perdamaian kita. Dia menyatukan kedua-dua pihak dan meruntuhkan dinding pemisah, yaitu perseteruan. Kita tidak lagi berada di bawah hukum, tetapi di bawah rahmat-Nya. Perjanjian lama telah memenuhi tujuannya dan sudah digantikan dengan perjanjian yang lebih baik, perjanjian yang lebih utuh, ya. Ini ada boleh baca dalam Ibrani pasal 7 ayat 22. Ibrani mengajarkan bahwa Yesus adalah perjanjian baru, ya, yang dimana melalui kematian penebusannya, ya, benar-benar melalui Yesus, yaitu perjanjian baru, kita dapat melihat Tuhan. Amen, haleluya. Nah, ada satu saat Filipus, yaitu seorang murid Yesus, berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami supaya puaslah hati kami. Oke, dan Yohanes pasal 14 ayat 8. Nah, sebagai jawaban atas pertanyaan ini, Yesus mengatakan apa? Sekian lama aku bersama-sama kamu semua. Belum lagi kau kenal aku, Filipus? Sesiapa yang telah melihat aku, telah melihat Bapa. Oh wow. Kalau bukan karena Yesus, yaitu perjanjian baru kita, wow, saya mau dengan Anda, ya, ibadah kita berbeza, cara kita menyembah Tuhan berbeza daripada hari ini. Bayangkan kalau bukan karena Yesus, cara kita beribadah kepada Tuhan, kita datang ke gereja, kita bawa binatang korban untuk dipersembahkan, ya, kita anak-anak kita itu semua akan melihat ada darah-darah yang terpercik di sana sini begitu. Wow, bayangkan kalau bukan karena pengorbanan Yesus. Nah, puji Tuhan karena kematian Yesus. Karena Dia adalah domba Allah, korban yang sempurna yang menebus dosa dunia, menebus dosa manusia. Kita tidak perlu lagi melakukan hal-hal yang dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman dahulu. Karena Tuhan Yesus sudah menyempurnakannya. Dan kamu masih ingat minggu lepas waktu kita mendengar firman kudus, ya, dalam Matius pasal 26 ayat 28, Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi ramai orang untuk pengampunan dosa. Kita diampuni oleh Tuhan karena Yesus telah mencurahkan darahnya untuk kita. Nah, saya mau mengakhiri ini dengan 3 hal yang saya mau kamu pikirkan, kamu renungkan, ya. Yang pertama, perjanjian baru berbicara mengenai hubungan yang erat dan intim antara Tuhan dan umat-Nya. Perjanjian baru bermaksud bahwa setiap orang, daripada daripada yang paling kecil hingga yang paling besar, dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Dan yang ketiga, perjanjian baru memberi kesan secara langsung kepada proses pengampunan dosa. Kita diberi kesempatan untuk menerima keselamatan. Nah, tanggung jawab kita adalah untuk tetap beriman kepada Yesus Kristus, memperlihatkan iman kita. Ya, Yesus sudah memenuhi segala tuntutan hukum bagi kita. Yesus sudah mengakhiri semua pengorbanan yang diperlukan oleh hukum-hukum ini. Dan melalui Roh Kudus, kita orang-orang percaya mendapat warisan Kristus, ya, berkat-berkat yang curahkan oleh Kristus dan menikmati hubungan yang kekal yang tidak akan putus antara kita dengan Bapa di surga. Amen. Ini semua karena kita adalah umat perjanjian. Umat perjanjian. Haleluya.
Nah, saya ingin Anda bayangkan bagaimana keadaan hidup Anda jika Anda berada di luar daripada perjanjian baru. Bayangkan, jikalau sekiranya Anda hidup dalam perjanjian lama. Wow, bayangkan ritual yang Anda harus lalui setiap tahun. Bayangkan pengorbanan darah dan bayangkan bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan itu jauh dijarakkan karena dosa-dosa Anda. Nah, sekarang bayangkan, jikalau Anda tidak memiliki Yesus dalam hidup Anda, jika Anda tidak berada dalam perjanjian baru, apa yang akan terjadi dengan Anda? Jemaat-jemaat semua, perjanjian baru menjanjikan kepada kita kehidupan yang kekal. Nah, ini bermaksud bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya tidak berakhir di kubur. Ya, setiap kita yang percaya kepada Kristus akan memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh itu, pilihlah pada hari ini. Adakah Anda mau tinggal di luar perjanjian atau Anda ingin menjadi umat perjanjian? Allah Bapa di surga mengasihi setiap kita. Dia sanggup mengorbankan anaknya Yesus. Darah Yesuslah yang menyucikan kita. Dialah yang menebus kita daripada dosa-dosa kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Nah, sekiranya Anda belum memohon pengampunan atas dosa-dosa Anda belum datang kepada Tuhan, mengakui dosa Anda. Nah, sekiranya Anda tidak mengenal Tuhan secara pribadi, ya, saat ini ambil waktu ini untuk datang kepada Tuhan Yesus. Buka hatimu, ya, berikan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan mau Anda menjadi sebagian daripada perjanjiannya. Jikalau hari ini Anda memilih untuk berpaling daripada dosa-dosa Anda, meninggalkan dosa Anda, dan jikalau hari ini Anda percaya bahwa kematian Kristus adalah tebusan untuk dosa-dosa Anda, percayalah, Anda akan menikmati berkat daripada perjanjian yang baru. Nah, bagi Anda yang ingin menyerahkan hidup Anda kepada Yesus, Anda ingin masuk ke dalam perjanjiannya, dimanapun Anda berada saat ini, angkat tanganmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau lihat setiap tangan yang terangkat saat ini. Mereka mahu memberikan seluruh hidup mereka kepadamu. Mereka mahu menjadi sebahagian daripada perjanjian baru itu. Mereka ingin mengambil, mereka mau mengalami hubungan yang intim dengan Engkau, dan mereka mau mengalami berkat-berkat hidup di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Nah, hari ini Bapa Surga, saya berdoa agar Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke atas setiap mereka. Biar kiranya Tuhan, perintah-Mu, hukum-hukum-Mu itu Tuhan ada di dalam hati mereka,
Dan Engkau tuliskannya itu dalam pikiran mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, pada pagi hari ini saya mau mengucapkan berkat-Mu ke atas setiap umat-Mu yang mendengarkan firman pada hari ini. Biar Tuhan Yesus Engkau mengingatkan mereka akan perjanjian-Mu, akan segala janji-Mu, berkat-Mu yang telah Engkau sediakan bagi mereka saat mereka hidup Bapa di surga di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang menyelamatkan kami Tuhan, yang menyucikan kami Bapa di surga. Kami terima semua ini Bapa di surga. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia dan terindah Kau Yesus. Amen. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal tadi hingga saat ini Bapa di surga Tuhan. Sungguh Tuhan, satu kehormatan bagi kami Bapa di surga untuk menjadi umat perjanjian-Mu Bapa. Tuhan, biar Roh Kudus terus mengingatkan kami tentang siapa diri kami. Tuhan, kami percaya Tuhan dalam musim ini Bapa di surga Tuhan, Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Berkati umat-Mu Bapa di surga. Saya berdoa Tuhan Yesus, kiranya malaikat-malaikat-Mu Tuhan terus mengelilingi dan memagari Tuhan umat-Mu Bapa di surga. Engkau menyertai setiap umat-Mu Bapa di surga dimanapun mereka berada. Jauhi daripada segala sakit penyakit. Darah-Mu membungkusi mereka dan menyucikan mereka Bapa di surga. Tuhan, saya berdoa Tuhan, berkati setiap yang berkeluarga, berkati anak-anak mereka, berkati yang single dan bekerja Tuhan Yesus, yang belajar Tuhan, Engkau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kiranya Bapa di surga Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan terus terpancar Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Bapa di surga Tuhan, orang-orang di sekitar kami akan melihat Engkau melalui kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang mengasihi Tuhan katakan amin, amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, baiklah, sampai di sini saja ibadah kita pada hari ini. Nah, jangan lupa minggu depan bersama-sama dengan kami, pastor dan juga jemaat-jemaat Tuhan, ya, berdoa untuk negara kita Malaysia dalam acara Prayer Summit Gabungan 3 Wilayah pada 15 hari bulan itu, hari Rabu malam, bermula pada pukul 9 malam sehingga 1 pagi, yaitu 16 bulan September, right? Dan jangan lupa pada Sabtu hadapan We Pray kita akan kembali kepada waktunya yang asal, yaitu pada pukul 9 pagi. Alright? That's all for today. Tuhan memberkati. Jumpa Anda pada minggu hadapan.